Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKBM Khatulistiwa. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran sosiologi modul 6 unit 3. Hati-hati dalam berteman. Partikularisme kelompok. Walaupun ada kesamaan antara eksklusifisme dengan partikularisme, namun pada partikularisme masih memberi ruang yang lebih terbuka bagi masyarakat. Kalau pada eksklusifisme, keberadaan kelompok sangat tertutup bagi kelompok lain yang berbeda. Eksklusifisme kelompok yang bersifat tertutup bertolak belakang dengan inklusivisme, kelompok yang bersifat terbuka. Sedangkan partikularisme bertolak belakang dengan universalisme. Pada kenyataannya, tidak ada sulit sekali melihat jarak antara universal dan partikular. Jadi masyarakat yang kemudian dilihat dalam kelompok sosial memiliki batasan atas kelompok satu dengan yang lain. Yang terkadang batasan antara satu kelompok dengan yang lain bisa nampak jelas atau tidak. Demikian ketika seseorang menjadi anggota kelompok tertentu, maka ia akan memiliki perasaan kuat dalam kelompok itu. Orang yang lain yang tidak sekelompok dianggap kelompok lain. Perasaan ini yang mendorong terbentuknya partikularisme kelompok. Terjadinya kelompok partikular ini karena unsur perasaan, yaitu in-group, kelompok sosial, merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai in-groupnya. Suatu kelompok sosial merupakan in-group atau tidak bersifat relatif dan tergantung pada situasi kelompok sosial tertentu. Sikap in-group biasanya didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota kelompok. Out-group diartikan oleh individu sebagai kelompok yang menjadi lawan in-groupnya. Sedangkan sikap out-group selalu ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Perasaan in-group atau out-group atau perasaan dalam atau luar kelompok dapat merupakan dasar suatu sikap yang dinamakan etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan suatu sikap untuk menilai unsur kebudayaan lain dengan mempergunakan ukuran kebudayaan sendiri. Craig mengungkapkan bahwa untuk memahami perilaku sosial individu dapat dilihat dari kecenderungan ciri respon interpersonalnya yang terdiri dari kecenderungan peranan, yaitu kecenderungan yang mengacu kepada tugas, kewajiban dan posisi yang dimiliki seseorang individu. Kecenderungan sosiometrik, yaitu kecenderungan yang bertautan dengan kesukaan, kepercayaan terhadap individu lain. Ekspresi, yaitu kecenderungan yang bertautan dengan ekspresi diri dengan menampilkan kebiasaan khas. Konsep birokrasi dengan menganalisa mengenai negara yang menganalisis bahwa administrasi negara atau birokrasi sebagai suatu jabatan antar negara dengan kelompok masyarakat, di mana kelompok masyarakat terdiri dari kelompok kepentingan khusus yang diawali oleh kelompok para pengusaha dan kelompok profesional, sedangkan kelompok kepentingan diwakili oleh negara. Pada prinsipnya, Marx menempatkan posisi birokrasi sebagai satu kelompok kepentingan sendiri. Marx menekankan bahwa birokrasi juga merupakan kelas tersendiri yang tidak mungkin netral melainkan berpihak pada kelas yang berkuasa. Birokrasi bukanlah kelas masyarakat, walaupun eksistensinya berkaitan dengan pembagian masyarakat dalam kelas tertentu. Lebih tepatnya, birokrasi adalah negara atau pemerintah itu sendiri. Eksklusifis mengkelompok. Eksklusivisme berarti paham yang mempunyai
kecenderungan untuk memisahkan dan menutup diri dari masyarakat. Eksklusivisme ini berkaitan erat dengan partikularisme, sebab pada kepentingan pribadi kemudian membuat kelompok tersebut mempunyai kecenderungan memisahkan diri dengan sikap khusus yang disepakati dalam kelompok. Pada proses terjadinya kelompok sosial, terdapat ikatan sosial mempengaruhi hubungan sosial dalam dan luar kelompok, yaitu kelompok sosial terbuka dan kelompok sosial tertutup.